Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12.5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir matematika wajib, yaitu drilling soal PK nomor 28 hingga 37 dengan guru pembimbing Ibu Rini Oktavianingsi SPD. Yuk langsung aja, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgerian Fadila dari kelas 12.5, nomor absen saya 25. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan ujian praktek matematika wajib. Sebelumnya perkenalkan juga guru pembimbing saya yaitu Ibu Rini Oktavianingsih SPD. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Diketahui suatu fungsi G didefinisikan sebagai Gx sama dengan 5P ditambah 8X per X ditambah P. X tidak sama dengan min P dan G pangkat min 1, 7 sama dengan 6. Berdasarkan informasi tersebut dari pernyataan berikut yang bernilai benar sebanyak. Oke, kita lihat di sini yang pertama ada P kurang lebih atau sama dengan 3. Jadi Gx sama dengan 5P ditambah 8X per X ditambah P. Selanjutnya Gx kita samakan dulu yang X dengan X dan P dengan P. Jadi Gx sama dengan 8X ditambah 5P per X ditambah P. Oke, lanjut kita masukin G pangkat min 1X sama dengan jadi min P-nya ini kita ubah ke atas jadi min PX ditambah 5P per 8-nya juga kita ubah menjadi negatif. Jadi hasilnya X dikurang 8. Nah, setelah itu kita masukkan lagi G pangkat min 1, 7 sama dengan 6. Kenapa 7? Karena 7 adalah koefisien dari X. Lanjut kita masukkan min 7P ditambah 5P per 7 dikurang 8 sama dengan 6. 7-nya berubah jadi negatif jadi min 7. Lanjut min 7P ditambah 5P itu hasilnya min 2P. Dan terus 7 dikurang 8 sama dengan min 1. Min 1 dikali 6 hasilnya min 6. Jadi min 2P sama dengan min 6. Jadi hasilnya 2-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi P sama dengan 3. Jadi pernyataan ini benar karena P sama dengan 3. Oke, yang kedua ada min 3 adalah domain fungsi G. Jadi kita lihat di sini Gx sama dengan 15 ditambah 8X per X ditambah 3. Kenapa ini bisa jadi 15? Karena 5 kan 3-nya tadi udah ketahui. Jadi 5 dikali 3 hasilnya 15. Jadi Gx sama dengan 15 tambah 8X per X ditambah 3. Nah, terus di sini ada 15 ditambah 8X dikali min 3. Min 3 pertama-tama jadi 8X dikali min 3 hasilnya min 24. Jadi min 24 ditambah dengan 15 hasilnya min 9. Terus min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadinya hasilnya min 9. Pernyataan ini adalah salah karena min 3 bukan domain fungsi G. Karena jawabannya adalah min 9. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Terdapat bilangan positif A sehingga GA sama dengan min 1. Kita lihat di sini GA sama dengan sama yang kayak tadi, 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 15 ditambah 8A per A ditambah 3 sama dengan negatif 1.
Nah, terus di sini 15 ditambah 8A, A-nya kita pindah ruas ke kanan, jadinya min A dikurang 3. Jadi 15 ditambah 8A sama dengan min A dikurang 3. Nah, lanjut. Di sini kita pindah ruaskan lagi 15-nya dan A-nya pindah ke kiri jadi positif, dan 15-nya pindah ke kanan jadi 15 ditambah negatif 3 hasilnya min 18. A ditambah 8A sama dengan 9A. Jadi hasilnya 9A sama dengan negatif 18. Jadi lanjut, 9-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi dibagi 9 dibagi 18 hasilnya negatif 2. Jadi A sama dengan negatif 2. Nah, pernyataan ini salah karena di soalnya terdapat bilangan positif A, sehingga GA sama dengan min 1. Padahal jawaban benarnya itu adalah GA sama dengan negatif 2. Lanjut yang keempat, nilai dari P pangkat 2 ditambah 3 per 2 adalah 6. Kita lihat di sini P pangkat 2 tambah 3 per 2. Nah, lanjut, kan P-nya tadi udah kita ketahui yaitu 3. Jadi tinggal 3 dipangkatkan 2 ditambah 3 per 2. Nah, hasilnya 9 ditambah 3 per 2, karena 3 pangkat 2 hasilnya 9. Nah, lanjut 9 ditambah 3 hasilnya 12, jadi 12 per 2. 2 dibagi dengan 12 hasilnya 6. Jadi pernyataan ini benar karena nilai dari P pangkat 2 tambah 3 per 2 adalah 6. Jadi dari pernyataan yang tadi, jawaban yang benar adalah 2, yang nomor 1 dan nomor 4. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu berikut tepat perginya bareng seri. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Angelita Apriana dari kelompok 4, nomor absen 666. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengetahuan kuantitatif nomor 29. Oke, diketahui di soal, diketahui hasil panen jagung 2 petani selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut. Hasil panen petani A pada bulan pertama yaitu 60 ton. Hasil panen petani A pada bulan kedua yaitu 30 ton. Hasil panen petani A pada bulan ketiga yaitu 70 ton. Hasil panen petani A pada bulan keempat yaitu A. Hasil panen petani A pada bulan kelima yaitu 40 ton. Sementara petani B pada bulan pertama yaitu 30 ton, pada bulan kedua yaitu 20 ton, pada bulan ketiga yaitu 40 ton, pada bulan keempat 10 ton, dan pada bulan kelima 60 ton. Rata-rata hasil panen petani A ditambah 2 kali median hasil panen petani B sama dengan 2 kali jangkauan hasil panen petani B ditambah B. Berdasarkan informasi tersebut, dari pernyataan berikut yang bernilai sebanyak 1. Nilai A lebih besar dari rata-rata hasil panen petani B. 2. Jangkauan hasil panen petani A sama dengan median hasil panen petani B. 3. Modus gabungan data hasil panen petani A dan B adalah 30. 4. Median gabungan data hasil panen petani A dan B sama dengan median hasil panen petani B. A 0, B 1, C 2, D 3, E 4. Oke, mari kita jawab soal berikut. Pertama-tama, kita ketahui hasil rata-rata panen petani A yaitu 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah A ditambah 40 per 5. Kenapa per 5? Karena selama tadi hasil ton itu selama 5 bulan. Sehingga 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah A ditambah 40 menjadi 200 ditambah A per 5. Selanjutnya ada hasil panen petani B yaitu 10, 20, 30, 40, 60. Nah, di sini ada 30, itu 30 sebagai median. Selanjutnya 60 dikurang 10 yaitu 50. Selanjutnya, rata-rata panen petani A ditambah 2 kali median hasil panen petani B
sama dengan 2 kali jangkauan hasil panen petani B ditambah B, yaitu 200 ditambah A per 5 ditambah 2 dikali 30 sama dengan 2 dikali 50 ditambah 8. Selanjutnya 200 ditambah A per 5 ditambah 60. Kenapa 60? Karena 2 kali 30 itu hasilnya 60. 60 sama dengan 100 ditambah 8. Lalu 200 ditambah A per 5 sama dengan 108 dikurang 60. Jadi yang 60-nya itu kita balikkan, kita pindah ruas sehingga menjadi min 60. Nah, di sini kenapa 108? Karena 100 ditambah 8 itu hasilnya 108. Selanjutnya 200 ditambah A per 5 sama dengan 48. Nah, ini 5 kita pindah ruas. Jadi 48 dikali 5. Jadi selanjutnya 200 ditambah A itu sama dengan 240. Kenapa 240? Karena 48 dikali 5 itu hasilnya 240. Jadi yang 200-nya itu kita pindah ruas menjadi negatif 200. Jadi A sama dengan 240 dikurang 200. Selanjutnya rata-rata B sama dengan 30 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 60 per 5 sama dengan 160 per 5. Selanjutnya mari kita koreksi setiap pernyataannya. Pernyataan 1 yaitu A sama dengan 40 lebih besar daripada 32. Pernyataan 1 benar. Selanjutnya pernyataan 2. A sama dengan 30, 40, 40, 60, 70. JA sama dengan 70 dikurang 30 sama dengan 40. Jadi median hasil panen petani B sama dengan 30. Jadi pernyataan nomor 2 itu salah. Selanjutnya pernyataan nomor 3. Gabungkan data hasil panen petani A dan B sehingga menjadi 10, 20, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 60, 60, 70. Modus gabungan data adalah 40. Jadi pernyataan nomor 3 itu salah. Selanjutnya pernyataan nomor 4. Median gabungan data sama dengan 40 ditambah 40 per 2. 40 ditambah 40 yaitu hasilnya 80, 80 dibagi 2 itu hasilnya 40. Sementara median hasil panen petani B adalah 30. 40 sama dengan 30 itu tidak sesuai. Jadi pernyataan nomor 4 itu salah. Jadi hanya pernyataan 1 yang benar. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizeta Finza Kristi. Saya di sini dari kelas 12.5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal yang saya dapat yaitu nomor 30 atau nomor 10. Untuk soalnya sendiri adalah saya bacakan dulu. Dari kotak yang bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5 akan diambil 2 kotak secara acak satu persatu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q? Di sini sudah ada 2 tabel masing-masing, tabel P dan Q-nya. Untuk tabel P-nya sendiri, peluang terambilnya kotak pertama bernomor prima dan kotak kedua bernomor ganjil dengan pengembalian. Dan untuk kotak Q-nya, peluang terambilnya kotak pertama bernomor genap dan kotak kedua bernomor ganjil tanpa pengembalian. Jadi, untuk pertama, saya akan menentukan bilangan prima dan genap dalam himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5-nya. Dan 5. Dan bilangan primanya adalah 2, 3, dan 5. Dan untuk bilangan genapnya 2 dan 4. Untuk itu, untuk yang kedua, hitung peluang P. Peluang mengambil kotak pertama bernomor prima adalah 3/5 karena bilangan primanya itu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi karena bilangan primanya ada 3, jadi 3/5. Peluang mengambil
kotak bernomor primanya adalah 3/5. Nah, karena pengambilan dengan pengembalian, jadi untuk peluang kotak keduanya, peluang kotak kedua bernomor ganjil di nomor ganjilnya itu, untuk nomor ganjilnya itu ada 1, 3, dan 5. Adalah 3/5. Karena nomor ganjilnya itu ada 3. 1, 3, dan 5, sama kayak bilangan primanya. Itu ada 2, 3, dan 5. Dan untuk bilangan ganjilnya itu 1, 3, dan 5, jadi 3/5 juga. Jadi P-nya adalah, jadi untuk kotak P-nya adalah 3/5 dikalikan 3/5. Jadi atas kali atas dan bawah kali bawah. 3 kali 3 dan 5 kali 5. Sama dengan hasilnya adalah 9/25. Untuk yang peluang hitung tabel Q-nya, saya bacakan ulang. Untuk tabel Q-nya itu peluang terambilnya kotak pertama bernomor genap dan kotak kedua bernomor ganjil tanpa pengembalian. Ini beda ya teman-teman. Jadi yang tabel P-nya kan tadi kan dengan pengembalian. Jadi istilahnya tuh NS-nya tuh tidak berubah karena dia tuh dikembalikan. Dan kalau misalkan kotak Q ini tuh NS-nya tuh berubah karena dia tidak dikembalikan. Nah, jadi untuk hitung peluang Q-nya, peluang mengambil kotak pertama bernomor genap adalah 2/5. Karena nomor genapnya itu cuma ada 2 dan 4. Dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu cuma ada nomor 2 dan 4. Jadi peluang Q-nya itu peluang Q itu yang tadi saya bilang, mengambil kotak bernomor genap, kotak bernomor genap sama dengan 2/5. Karena kotak mengambil tanpa pengembalian, jadi jika kotak pertamanya itu bernomor 2, peluang mengambil kotak kedua bernomor ganjil adalah 3/4. Peluang mengambil kotak kedua bernomor ganjil, kotak kedua ganjil itu 3/4. Karena tidak dikembalikan teman-teman, jadi 3/4. Nah, jadi jika kotak pertamanya bernomor 4, peluang mengambil kotak kedua bernomor ganjil adalah 3/4. Nah, jadi untuk Q-nya 2/5 dikalikan 3/4. Hasilnya sama dengan 6/20. Karena atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi, untuk hasil akhirnya adalah bandingkan kotak P dan Q-nya. Bandingkan P dan Q. Ini dirubah dulu menjadi desimal ya teman-teman. 9/25 itu 9/25
itu desimalnya sama dengan 0,36 dan maaf teman-teman, ini untuk yang 6/20 nya tadi itu bisa disederhanakan karena bilangannya terlalu besar. Jadi karena bisa disederhanakan, ini sama-sama dibagi 2 teman-teman. Jadi hasilnya sama dengan 3/10. Mohon maaf ya teman-teman, ada yang salah dikit. Jadi untuk kotak peluang Q-nya itu hasil akhirnya itu 3/10. Nah, jadi bandingkan P dan Q-nya sama dengan 9/25, itu desimalnya adalah 0,36. Dan untuk yang Q-nya 3/10 itu desimalnya adalah 0,3. Jadi karena 0,36 itu lebih besar dari 0,3, maka P lebih besar dari Q. Jadi untuk jawaban atau hasil akhirnya adalah yang A ya teman-teman, karena P lebih besar dari Q. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Ramadhani, absen 35. Hari ini saya akan menjelaskan soal nomor 31. Oke, di sini kita ketahui soalnya itu diberikan suatu barisan aritmatika dengan U2 ditambah U17 ditambah U38 sama dengan 456, di mana UN adalah suku ke N. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi tersebut? Yang pertama, suku ke-19 hasilnya adalah 153. Yang kedua, jika suku ke-11 hasil sama dengan 80, maka suku pertama adalah 9. Jika suku ke-11 sama dengan 80, maka suku ke-100 sama dengan 880. Dan yang terakhir, nomor yang keempat, jika suku ke-11 sama dengan 80, maka jika jumlah 10 suku pertama adalah 305. Oke, untuk mencari pernyataan-pernyataan tersebut, kita akan cari menggunakan rumus yang ada di atas ini. Yang ini. Oke, kita akan mencari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama adalah U19 hasilnya adalah 153. Oke, kita cari dulu menggunakan rumus UN yang ini. Oke, yang pertama U2 itu bisa kita masukkan dulu. Jadi U2 sama dengan A-nya belum kita ketahui dan B-nya belum kita ketahui. Yang kita ketahui hanyalah N. Jadi kita masukkan N-nya di sini. N-nya itu 2. Hasilnya berarti A ditambah 1 dikali B. Hasilnya A tambah B. Kita tambahkan lagi U17-nya. U17 itu kalau kita masukkan ke rumus itu hasilnya A ditambah 17 dikurang 1 dikali B. Hasilnya itu adalah A ditambah 16 kali B atau 16B. Yang U38 ini kita masukkan ke rumusnya juga. Hasilnya A-nya tetap A ditambah 38 dikurang 1 dikali B. Nah, itu hasilnya A ditambah 37 kali B atau 37B sama dengan 456. Oke. Ini kita jumlahkan dulu, A ditambah A, B ditambah B. A-nya itu kita jumlahkan, ini ada 3A, berarti hasilnya 3 dikali A, itu hasilnya 3A. Terus yang kita jumlahkan maksudnya, Nah, yang kedua itu yang B, kita tambahkan juga 1 ditambah 16 ditambah 37, hasilnya 54B. Sama dengan 456. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 3. Ini kita keluarkan jadi 3 dikali A ditambah 18B. Ini bisa kita sederhanakan karena semuanya bisa dibagi 3, jadinya bisa kita sederhanakan. Nah, 3-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, hasilnya itu jadi dibagi. Karena yang di sebelah kiri ini kita dikali, jadi kita bagi ke sini.
Oke, 3 dibagi 456 itu hasilnya 152. Dan ini bisa kita ketahui UN-nya dengan cara A-nya itu kan 1 tetap sama. Nah, ini 18 dikurang 1. Itu kan N dikurang 1, ini hasilnya 18. Berarti N-nya itu 19. Berarti bisa kita ketahui U-nya itu 19. Jadi U19-nya itu 152. Oke, lanjut. Yang kedua, jika suku ke-11 sama dengan 80, maka suku pertamanya adalah, nah, suku pertamanya ini kita pakai yang tadi, yang A ditambah 18B sama dengan 152. Nah, ini A ditambah 10B ini hasil dari mana? Hasil dari suku ke-11 ini. Nah, suku ke-11 itu bisa sama aja kayak U11. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu A ditambah 11 dikurang 1 dikali B, atau hasilnya A ditambah 10 dikali B atau 10B. Hasilnya 80, ini sama dengan 80. Nah, ini bisa kita kurangkan. Jadi A ditambah A itu, A dikurang A itu hasilnya habis. 18B dikurang 10B hasilnya 8B sama dengan 152 dikurang 80 itu hasilnya 72. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan juga ke sebelah sini. Ini hasilnya 8 dibagi 72 hasilnya 9. Nah, karena kita udah mendapatkan B-nya, bisa kita cari menggunakan ini. Kita masukkan ke dalam rumusnya, jadi A ditambah 10 dikali 9, B-nya kita jadi B-nya kita masukin 9, hasilnya itu 90. 10 kali 9 itu 90. Ini kita pindahkan ruas lagi ke sebelah sini. Itu hasilnya 80 dikurang 90, hasilnya itu negatif 10. Jadi suku pertamanya itu bukan 9 ya, itu negatif 10. Jadi pernyataan kedua juga salah. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga, jika suku ke-11 sama dengan 80, maka suku ke-100 adalah 880. Nah, kita sudah ketahui A-nya tadi itu negatif 10 dan B-nya itu 9. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu ini ya. Nah, ini bisa ini 99 dapat dari 99 dikurang 1 ya. Nah, ini 99 kita kali 9 dulu, jadi hasilnya itu 891. Nah, kita jumlahkan dengan negatif 10. Negatif 10 ditambah 891 itu hasilnya 881. Jadi pernyataan ketiga juga salah karena hasil dari suku ke-100 itu bukan 880, yaitu 881. Oke, pernyataan yang ketiga artinya salah, bukan 880, harusnya 881. Lanjut kita ke pernyataan keempat. Pernyataan yang ketiga itu jika suku ke-11 sama dengan 80, maka jumlah 10 suku pertamanya adalah, kita gunakan rumus yang di sebelah kanan ini yang di bawah. Nah, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, kita masukkan semuanya. N-nya kita kan suruh cari 10, jadi N-nya itu adalah 10. Jadi kita masukkan ke dalam sini, ke dalam rumusnya. A-nya itu udah kita ketahui, yaitu negatif 10. Jadi 2 dikali negatif 10 hasilnya negatif 20. Dan N-nya itu 10, kita kurangkan 1 jadi 9 dikali B, B-nya juga 9, jadi kita kali hasilnya 81. Jadi negatif 20 ditambah 81 hasilnya 61. Nah, ini N per 2 nya itu hasilnya 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Jadi bisa kita kalikan yang tadi.
Jadi 5 dikali 61 hasilnya 305. Karena hasil dari S10 ini 305, maka bisa kita ketahui bahwa pernyataan yang keempat itu benar. Jadi jawabannya itu yang D. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dari kelas 12.5, nomor absen 37. Di sini saya akan menjelaskan soal matematika wajib yang sudah diberikan oleh guru pembimbing, yaitu Ibu Rini Oktavianingsih SPD. Jika dalam kurung A atau lebih kecil X atau lebih kecil B adalah himpunan penyelesaian dan persamaan dari 0,04 fx dan 0,2 x pangkat 2. Maka berapakah nilai A dikurang B? Putuskan pertanyaan 1 dan 2. Berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita bakal nyari satu-satu dari ininya teman-teman nih. A ditambah B sama dengan F dalam kurung 0 sama dengan 1. Ini nggak bisa. Misalnya kita punya contoh teman-teman, contoh. Contohnya, misalnya nih, A-nya itu 0, B-nya adalah 1. Kalau ditambah berarti jadi A ditambah B sama dengan 1. Kan yang diminta adalah dikurang kan, berarti A dikurang B sama dengan min 1. Berarti ini salah teman-teman, ini bukan pertanyaan yang benar. Karena yang diminta adalah dikurang. Nah, 2, berarti pertanyaan kedua ya teman-teman. X dikurang 6 dalam kurung X per 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X dikurang 6 sama dengan 0. X-nya 6 karena pindah ruas. Terus yang ininya X per 2 dikurang 2. Berarti X per 2 ini dikali ya teman-teman. Berarti X-nya 4. Kan yang diminta tadi A dikurang B, berarti kita udah tahu nilai A adalah 4 dan B adalah 6. Jadi kita hitung A dikurang B berarti 4 dikurang 6 hasilnya min 2. Jadi kita udah dapat teman-teman, ini adalah jawaban yang benar karena kita udah tahu jawabannya. Kenapa min 2? Kenapa jawabannya adalah 2? Karena kalau soal UTBK, kalau pertanyaan 1 tidak nemu, pertanyaan 2 nemu, berarti yang benar adalah jawaban pertanyaan kedua. Kalau misalnya pertanyaan 1 dan 2 tidak benar, berarti ada opsi lain
yang mendekati jawaban tersebut, teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Istiqomah, saya dari kelas 12.5. Jumlah absen saya itu 32. Di sini saya akan menjelaskan soal matematika yang diberi oleh guru pembimbing saya, itu Ibu Reni Oktaviani SPD. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 33. Di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan tusuk 3 cm. P, titik pusat segitiga B, D, G. Nah, yang ketiga, sudut AF sama dengan pi per 6. Ya, jadi di pernyataan 1 itu luas segitiga AP. L sama 1 per 2 kali F kali EP sin sudut AF. L dengan 1 per 2 jadi 3 per 2 2 per 2 akar 3 kali 1 per 2. Oke, jadi di sini L dengan 3 akar 6 2 cm. Oke, jadi di pernyataan ke 1 itu salah. Koordinat misal A 0,0,0, B 3,0,0, D 0,3,0, G 3,3. Jadi titik pusat segitiga itu P dengan di sini masukkan X-nya yaitu 3, yang kedua X-nya 2 itu 0, yang ketiga X-nya itu 3, lalu dibagi 3 karena segitiga punya 3 titik sudut. Oke, jadi hasilnya itu titik pusat P dengan koordinat 2,2,10. Jadi panjang AP R2 tambah 2 tambah 1 2 dengan akar 9, jadi jawabannya 3 cm. Jadi oke, untuk pernyataan ketiga itu panjang PG dengan R3 kurang 2 per 2 tambah 3 kurang 2 per 2 tambah 3 dan 1 per 2 sama dengan dari 3 pernyataan berikut, yang jawaban pertama itu pernyataannya salah. Untuk yang kedua itu jawabannya itu 3 cm. Jadi pernyataannya kedua itu salah. Untuk yang ketiga itu panjang PG adalah akar 6 bukan akar 3. Jadi yang pernyataan ketiga juga salah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Jufian. Di sini saya dari kelas 12.5, nomor urut absen 04. Nah, saya akan menjelaskan soal nomor 34. Soalnya itu, jika lim X menuju min 2, X kuadrat dikurangi 3AX ditambah 3B per X kuadrat dikurangi 4 sama dengan min B per 8. Maka nilai min 3A ditambah B adalah, karena penyebut X kuadrat dikurangi 4 bernilai 0 saat X menuju min 2, yaitu min 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Maka agar limit ada pembilang X kuadrat dikurangi 3AX ditambah 3B juga harus bernilai 0 saat X menuju min 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai X yang tadi, yaitu min 2 ke dalam pembilangnya. Pembilangnya itu X kuadrat dikurangi 3AX ditambah 3B. X-nya kita ubah menjadi min 2 semua ya.
min 2 kuadrat dikurangi 3A dalam kurung min 2 tutup kurung ditambah 3B sama dengan 0. 4 ditambah 6A ditambah 3B sama dengan 0. 4-nya kita pindah ruasin jadi minus ya di sini. Jadinya 6A ditambah 3B sama dengan minus 4. Ini udah ketemu persamaan pertamanya. Karena kita menghadapi bentuk 0/0, jadi kita turunkan pembilang dan penyebutnya terhadap X. Turunan pembilangnya itu, tadi pembilangnya X kuadrat dikurangi 3AX ditambah 3B. Turunannya itu 2X dikurangi 3A. Selanjutnya kita cari turunan penyebutnya. Tadi penyebutnya itu X kuadrat dikurangi 4. Turunannya menjadi 2X. Limitnya menjadi lim X menuju min 2. 2X dikurangi 3A per 2X. Selanjutnya kita substitusikan X min 2 dalam hasil turunan. 2 dalam kurung min 2 tutup kurung dikurangi 3A per 2 dalam kurung min 2 tutup kurung sama dengan min B per 8. 2 dikali min 2 hasilnya min 4 dikurangi 3A per 2 dikalikan dengan min 2 itu hasilnya min 4 sama dengan min B per 8. Selanjutnya kita sederhanakan persamaannya. Kalikan kedua sisi dengan min 4. Min 4 dikurangi 3A sama dengan min B per 8 dikalikan dengan min 4. Min 4 dikurangi 3A sama dengan, ini kan tadi min B dikalikan dengan min 4, jadinya itu 4B per 8. Min 4 dikurangi dengan 3A sama dengan B per 2, karena ini 4-nya dibagi dengan 4 dan 8-nya dibagi 4. 4 dibagi 4 itu habis dan 8 dibagi 4 itu 2. Selanjutnya kalikan kedua sisi dengan 2. 2 dikalikan dengan min 4 dikurangi 3A sama dengan B. 2 dikalikan dengan min 4 itu kan hasilnya min 8. 2 dikalikan dengan min 3A itu hasilnya min 6A sama dengan B. Ini yang min 8-nya itu pindah ruas jadinya plus. Jadinya min 6A dikurangi B sama dengan 8. Ini kita udah ketemu persamaan duanya. Kita sudah mempunyai persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya itu 6A tambah 3B sama dengan min 4. Persamaan 2-nya itu min 6A dikurangi B sama dengan 8. Tambahkan persamaan 1 dan persamaan 2. 6A ditambah 3B ditambah min 6A dikurangi B sama dengan min 4 ditambah 8. Ini kan ada sama-sama 6A. Jadi 6A-nya itu dicoret habis. Terus 3B dan min B-nya turun. 3B dikurangi B sama dengan 4. 4 itu hasil dari
min 4 ditambah 8 hasilnya 4. 3B dikurangi B itu hasilnya 2B. 2B sama dengan 4. Ini duanya kita pindahin, jadinya B sama dengan 4/2. 4/2 itu hasilnya 2, jadinya B-nya itu 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai B sama dengan 2 ke dalam persamaan 2. Nah, ini min 6A dikurangi 2 sama dengan 8. Min 6A sama dengan 8 ditambah 2. Ini min 2-nya kita pindah ruasin ya, jadinya plus. Terus min 6A sama dengan 10. 8 ditambah 2. A sama dengan min 10/6. Min 6-nya kita pindahin juga, jadinya dia jadi plus. Min 10 dibagi 2 dan 6 juga kita bagi 2 ya. Jadinya A sama dengan min 10 dibagi 2 itu tadi min 5. Dan 6 dibagi 2 itu hasil 3. Jadi hasil A-nya itu min 5/3. Selanjutnya kita substitusikan nilai A-nya dan B karena kita udah dapat ya. Jadi kita masukkan ke dalam nilai min 3A ditambah B yang ada di soal tadi. Nah, ini kita masukin aja min 3 dalam kurung min 5/3 tutup kurung ditambah 2. Min 3 dikali min 5 itu hasilnya 15. Jadi 15/3 ditambah 2. 15/3 itu kan 5 ya. Jadinya 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 itu 7. Jadi hasil akhirnya itu dari nilai min 3A ditambah B adalah 7. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuldan Nugroho dari kelas 12-5. Guru pembimbing saya yaitu adalah Bu Rini Octavianingsi SPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang matematika yang telah diberikan oleh Bu Oce. Lanjut, di sini diketahui F dalam buka kurung G, buka kurung X dalam kurung sama dengan 3X dikurang 1, dan G buka kurung 2X ditambah 1 tutup kurung sama dengan X dikurang 2. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari F buka kurung F buka kurung G buka kurung pangkat 7 tutup kurung ditambah 1 per 9 pangkat min 1 buka kurung 9 pangkat min 1 buka kurung min 3 tutup kurung adalah jadi di sini buat pengerjaannya yang pertama adalah G buka kurung 2X ditambah 1 sama dengan X min 2. Misal kita pakai misal sama dengan U sama dengan 2X ditambah 1 menjadi X sama dengan 4 dikurang 1 per 2. Setelah itu kita substitusikan sama dengan G U sama dengan 4 dikurang 1 per 2 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 5 per 2.
Lanjut, 9 X sama dengan X dikurang 5 per 2. Kemudian untuk hasilnya adalah X sama dengan 2G buka kurung tutup kurung X ditambah 5. Lanjut, F buka kurung G buka kurung X tutup kurung sama dengan 3 buka kurung 2G buka kurung X tutup kurung ditambah 5 tutup kurung dikurang 1. F buka kurung G buka kurung X tutup kurung sama dengan 6G buka kurung X tutup kurung X ditambah 14. Ini minus 1. Selanjutnya F buka kurung X Fx 6X ditambah 14. Nah, di sini karena sama maka dicoret. Lanjut, 9 buka kurung 7 ditambah sama dengan 7 kurang 5 per 2 sama dengan 1. Selanjutnya F buka kurung 9 buka kurung 7 tutup kurung sama dengan F 1. Selanjutnya selanjutnya 6 buka kurung 1 tutup kurung ditambah 14 sama dengan 20. Selanjutnya F buka kurung G selanjutnya buka kurung 7 tutup kurung sama dengan F buka kurung 20 sama dengan 6 dikali 20 ditambah 14 buat hasilnya sama dengan 134. Kemudian buat pembilangnya yaitu adalah 134 ditambah 1 sama dengan 135. Kemudian sudah untuk hasilnya. Oke, selanjutnya Y sama dengan X minus 5 di per 2 menjadi X sama dengan 2Y ditambah 5. Kemudian 9 minus 1 X sama dengan 2X ditambah 5. Selanjutnya 9X minus 3 X-nya diubah menjadi minus 3 sama dengan 2 minus 3 ditambah 5 sama dengan minus 1. Selanjutnya 9 pangkat min 1 min 3 nya menjadi min 1 sama dengan 2 minus 1 ditambah 5 sama dengan 3 menyebut sama dengan 3. Selanjutnya buat hasilnya yaitu adalah hasil akhir dari penyebut dan pembilang yaitu adalah 135 dibagi 3 sama dengan 45. Oke, ini adalah hasil dari jawaban nomor 15. 45. Sudah. Oke, sekian, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari saya tentang nomor 15 yang sudah diberikan kepada Boce. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariska Rahmanila dari kelas 12.5 nomor absen 18. Di sini saya akan membahas soal PK nomor 36. Tugas matwa dari guru pembimbing Ibu Rini Oktavianingsih atau Ibu Oce. Nah,
Soalnya yaitu sekumpulan bilangan memiliki rata-rata 25 dengan jangkauan 10. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15 dan jangkauan 5. Pertanyaannya, nilai 2A ditambah 5B adalah berapa? A 2, B 1, C 0, D negatif 1, E negatif 2. Nah, dari sini kita udah tahu nih. Soal ini merupakan salah satu dari materi transformasi data atau transformasi linear. Kita sudah ketahui dari soal, yang pertama rata-rata awal X-nya itu 25, jangkauan awalnya itu J sama dengan 10, rata-rata baru atau XB sama dengan 15, jangkauan baru atau JB sama dengan 5. Nah, untuk transformasi data ini, kita menggunakan rumus perubahan rata-rata akibat transformasi data, yaitu XB sama dengan X dikurang A dibagi dengan B. XB-nya itu 15, X-nya itu 25 dikurang A dibagi dengan B. B-nya pindah ruas menjadi perkalian, 15 dikali B sama dengan 25 dikurang A. Nah, sebelum itu kita mencari dulu nih nilai B-nya dengan rumus perubahan jangkauan akibat transformasi data. Rumusnya itu JB sama dengan J dibagi dengan B. JB-nya sendiri itu 5 sama dengan J-nya itu 10 dibagi dengan B. B sama dengan 10 dibagi dengan 5, B sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat nilai B-nya. Langsung kita substitusikan ke rumus yang pertama tadi. 15 dikali B, B-nya dijadikan 2, sama dengan 25 dikurang A. 30 sama dengan 25 dikurang A. 25-nya pindah ruas menjadi 25 dikurang 30 sama dengan A. Nilai A sama dengan negatif 5. Nah, kita sudah dapat nih nilai A-nya yaitu negatif 5 dan B-nya yaitu 2. Maka kita sudah bisa menjawab pertanyaannya nih. Nilai 2A ditambah 5B sama dengan 2 dikali dengan negatif 5 ditambah 5 dikali 2 sama dengan negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat yaitu C0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarita. Di sini saya akan menjelaskan